Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang bayam Brazil ya. Saya akan membahas tentang manfaat bayam Brazil dan cara penanaman bayam Brazil ya. Nah, di sini ada satu bayam Brazil yang saya tanam di pot gantung ya. Sahabat, bayam Brazil ini bukan sekedar manfaatnya yang banyak, terus rasanya yang enak ya, bisa dibikin sayur oseng atau dibikin lalap ya. Tetapi bayam Brazil ini bentuknya juga cantik loh, seperti bunga, seperti tanaman hias tuh. Dan kalau ditanam di pot gantung memang cantik. Ini saya baru dalam 2 minggu ya saya tanam, jadi masih pendek sahabat ya. Saya tanam pucuk dan sekitar 1 bulan lah sudah cantik merimbun dan jadi jatuh ke bawah, cantik seperti tanaman hias ya. Padahal ini makanan atau lebih tepatnya sayur atau lalap ya, yang fungsinya sangat bagus untuk kesehatan. Nah, ini juga ada contoh yang saya baru tanam seminggu ya. Tuh, cantik kan, seperti bunga bentuknya seperti tanaman hias, padahal ini sayur sahabat, namanya bayam Brazil ya. Tapi memang sangat cantik kalau kita jadikan hiasan juga. Oke sahabat, sekarang saya mau membahas tentang manfaatnya ya. Salah satu manfaatnya saja, sebenarnya memang sangat banyak ya manfaat bayam Brazil tuh. Saya akan menyebutkan salah satunya saja sahabat ya. Selain bayam Brazil ini memang rasanya enak, kalau kita bikin sayur oseng ya, sayur oseng atau dibikin lalap juga enak. Tapi kalau sahabat mau bikin lalap ya, lebih bagusnya sahabat memilih bagian pucuk. Memang mantap, sedap. Kalau kita bikin lalap memang betul-betul sedap. Tapi sahabat harus mengambilnya bagian pucuk, yang sebab bayam Brazil ini bukan seperti bayam biasa ya, bayam yang daun besar itu agak lembek. Bayam Brazil ini dia agak liat, batangnya pun agak keras ya. Selalu saya juga kalau mau mengambilnya, mau dibikin lalap, memang pucuk bagian atasnya yang tidak liat. Dan kalau mau bikin sayur juga saya mengambilnya di bagian yang atas sahabat, batangnya juga kalau bagian bawah keras loh. Tidak seperti bayam biasa, bayam Brazil ini. Tetapi macam saya katakan tadi ya, bukan sekedar manfaatnya yang banyak, rasanya yang enak ya. Bayam Brazil ini cantik juga dijadikan tanaman hias sahabat. Kalau sekilas pandang dari jauh ya, tidak seperti sayuran loh, seperti tanaman hias. Apalagi kalau kita tanamnya di pot gantung seperti saya ini ya. Nah, memang cantik. Kalau sudah merimbun dan berjurai ke bawah, memang cantik sahabat, seperti tanaman hias ya. Oke, saya akan menyebutkan salah satu manfaat bayam Brazil ya. Mungkin juga banyak sahabat-sahabat yang sudah tahu ya manfaatnya, atau mungkin juga ada yang belum tahu ya sahabat ya. Dan untuk yang belum tahu, saya akan memberikan contoh saja ya manfaatnya. Ke-1, melancarkan aliran darah sahabat ya. Bayam Brazil ini sangat bagus untuk melancarkan aliran darah. Terus mencegah terjadinya anemia ya. Anemia atau kekurangan sel darah merah ya sahabat ya. Melawan kanker ya, atau menghalang perkembangan sel kanker. Banyak lagi sahabat, seperti mengekalkan kesehatan mata ya, mengelakkan terjadinya katarak. Memang banyak manfaat bayam Brazil ini ya. Menguatkan tulang sahabat ya, mengelakkan terjadinya keretakan tulang. Sebab bayam Brazil ini memang kaya akan vitamin K ya sahabat ya, vitamin K ya. Memang kaya akan vitamin K sahabat ya. Menurunkan berat badan juga sahabat ya. Sebab bayam Brazil ini tinggi akan serat juga sahabat. Memang tinggi akan serat. Kalau kita
kita mengkonsumsinya boleh menurunkan berat badan kita, sebab otomatis kita punya penghadaman itu ya akan lancar. Dan sebenarnya masih banyak lagi sahabat ya fungsi-fungsi bayam Brazil ini, dan saya menyebutkan salah satunya sahabat ya. Saya menyebutkan salah satunya sahaja pada sahabat-sahabat semua ya. Dan bayam Brazil ini juga sahabat ya meningkatkan imun tubuh, sebab kaya akan vitamin A ya sahabat ya, yang berfungsi sebagai satu komponen sel darah putih sahabat ya. Dan tentunya berfungsi untuk melawan infeksi sahabat ya, atau melawan penyakit yang menyerang tubuh kita ya. Dan bayam Brazil juga sahabat, walaupun sayuran, kaya akan vitamin C dan vitamin C. Mungkin kalau berbicara tentang vitamin C ya sahabat akan membayangkannya buah-buahan ya. Tetapi bayam Brazil walaupun sayuran, kaya akan vitamin C juga sahabat ya. Dan tentunya kalau kita cukup mengkonsumsi vitamin C atau vitamin C ya, untuk mengelakkan terjadinya gusi berdarah ya, atau sariawan atau bibir pecah-pecah ya. Selain rasanya enak, memang bayam Brazil itu sangat banyak fungsinya sahabat ya. Dan saya juga menyebutkannya salah satunya saja ya sahabat ya, tidak menyebutkan semuanya. Oke, itu saya sudah menyebutkan salah satu fungsi bayam Brazil ya. Selain rasanya enak, bentuknya indah ya, bentuknya memang indah, memang sesuai dijadikan untuk tanaman hias lah. Sebab seperti saya katakan tadi ya, tidak seperti sayuran bentuknya, seperti tanaman hias. Dan memang fungsinya juga sangat banyak ya untuk kesehatan. Dan sekarang sahabat, saya akan memberikan contoh kepada sahabat semua ya, bagaimana cara menanam bayam Brazil. Ya, sebenarnya bayam Brazil banyak dijual di supermarket juga sahabat ya. Tetapi alangkah bagusnya kalau kita menanamnya sendiri sahabat ya. Sebab kalau kita menanamnya sendiri, anytime kita mau makan bayam Brazil, kita tinggal petik sahabat. Seperti saya katakan ya tadi, ini baru 2 minggu sudah merimbun ya. Sudah merimbun begini. Ada satu pot lagi, tapi potnya terlalu besar ya. Itu memang hari-hari saya petik. Biasanya isi sahabat saya petik itu untuk lalap ya. Kalau saya bikin sambal terasi ya, pasti saya petik bayam Brazil untuk lalap. Selain lalap-lalap lain ya, memang saya kadang sawi hijau itu juga saya selalu, selain dibikin sayur, saya selalu bikin lalap juga sahabat ya. Dan sebenarnya sih kalau lalap yang paling saya suka sahabat ya ialah kemangi, atau kata orang Sunda mas sahabat ya, surawung kemangi teh. Semuhun surawung kan pamit telepatnya surawungnya kemangi teh. Dah orang Sunda menyerok sampai surawungnya sanes kemangi, tapi dalam bahasa Indonesia sahabat ya, surawung itu kemangi itu surawungnya. Kalau orang Sunda ya memanggilnya surawung. Oke sahabat, saya akan menunjukkan contoh cara menanamnya ya. Ini di sini ada bayam Brazil yang baru ditanam 2 minggu ya sahabat ya. Walaupun baru ditanam 2 minggu, kita boleh membiarkannya lagi ya. Kita boleh membiarkannya. Oke, saya akan gunting ya. Saya akan gunting sebab si bayam Brazil ini sahabat lebih bagus kalau kita biarkan dia banyak keluar tunas. Jangan biarkan dia berdiri ke atas ya, tidak keluar tunas. Sebab yang sedapnya itu si tunas, si pucuk ya, si pucuk yang baru keluar, yang sedap kita makan. Mau dimakan secara lalap atau dibikin sayur ya, lebih bagusnya yang daun muda, atau lebih tepatnya pucuk, tunas yang baru tumbuh sahabat ya. Oke,
Dan salah satu cara sahabat ya untuk memperbanyak tunas keluar ialah seperti ini. Kita harus sering memotongnya ya, memperbiakan ya, memperbanyak ya. Harus kita sering-sering memotongnya biar cepat keluar tunas baru ya sahabat ya. Oke, di sini sahabat, saya ada memotong 3 dahan ya. Nah, di sini ada 3 dahan. Saya akan mengajarkan kepada sahabat 2 cara. 1, cara menanam si batang ya. Kedua, cara menanam pucuknya sahabat ya. Dan kalau sahabat mau cepat menuai hasilnya sahabat ya, lebih bagus sahabat menanam pucuk. Tetapi kalau sahabat mau keluar banyak ya, keluar tunas yang banyak, sahabat harus menanam batang. Cuma kalau batang itu harus sabar sahabat ya, agak lama, pertumbuhannya agak lama ya. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada sahabat. Nah, ini saya akan bikin dengan 2 cara ya, cara menanam. 1 dengan cara menanam batang, yang kedua dengan cara menanam pucuk ya. Kalau pucuk memang otomatis kita cepat ya, cepat boleh menuainya cepat kalau kita tanam si pucuk ini. Nah, ini saya akan menunjukkan kepada sahabat 2 cara ya, cara menanam batang dan cara menanam pucuk. Nah, ini sahabat, sudah ada batang yang akan kita tanam dengan pucuk yang akan kita tanam. Nah, si batangnya tak usah panjang-panjang sahabat, ini yang penting ada ruasnya. Ini ada berapa ruas? 1, 2, 3 ruas. 1, 2, 3. Ini pun 1, 2, 3 ruas ya. Nah, begini saja. Tapi ini kalau kita menanam batangnya seperti ini sahabat, nanti keluarnya akan merimbun, banyak merimbun. Saya juga ada 1 pot, saya tanam dalam pot agak besar ya, tapi saya tanamnya begini. Dalam waktu 1 bulan sudah penuh merimbun 1 pot besar. Nah, ini saya akan tanam di pot kecil saja, sebab yang saya tanam di pot besar sudah ada ya, itu untuk yang saya setiap hari saya konsumsi lah, saya petik. Oke. Nah, begini saja, yang penting 1 buku ya, 1 ruasnya itu. Nah, ini terendam dengan tanah agak dalam juga, sebab kalau tidak dalam takut nanti kalau kita siram si pohon ini tumbang ya. Nah, cukup begini sahabat, begini saja. Nanti sekejap pun sudah keluar tunas kecil-kecil banyak, dan 2 minggu juga sudah merimbun. Tapi kalau yang betul-betul merimbun itu 1 bulan lah, 1 bulan sudah cantik. Tetapi kalau kita tanam pucuk begini ya, dalam waktu 1 minggu juga sahabat sudah banyak daun keluar. Ini cara cepat untuk kita konsumsi ya, untuk kita ambil hasilnya kalau menanam pucuk. Cuma sahabat, seperti saya katakan di video-video saya sebelumnya ya, kalau sahabat menanam tanaman yang baru ditanam dalam waktu 1 minggu itu, apalagi ini kan tanam tanpa merendamnya dulu, tidak ada akar, sahabat harus meletaknya di tempat yang redup ya dalam waktu 1 minggu sebelum tanaman tersebut keluar akar ya sahabat ya, sebelum tanaman ini keluar akar. Oke sahabat, saya sudah memberikan contoh kepada sahabat bagaimana cara menanam bayam Brazil ya. 2 cara, cara menanam pucuk dan cara menanam batang. Kalau sahabat mau cepat menuai hasilnya, ya sahabat harus menanam pucuk. Dan kalau sahabat mau tanaman yang merimbun banyak, menanam batang ya, tetapi harus sabar. Kalau menanam batang itu kalau sahabat mau
mendapatkan hasilnya itu paling cepat 1 bulan ya sahabat ya, namanya juga tunas baru keluar. Kalau ini kan memang sudah ada daun ya, ini pucuk. Tapi bagusnya sahabat, tanaman Brazil ini saya menanam tidak ada yang gagal. Alhamdulillah, sangat senang tumbuh. Walaupun kita tanam pucuk, yang penting kita tanam, kalau kita baru tanam itu di tempat yang redup sahabat ya, di tempat yang redup. Dan bayam Brazil ini mau air yang banyak sahabat ya, sama seperti daun kesum. Nah, kalau sahabat mau menanam daun kesum juga, sahabat boleh menggunakan cara seperti saya menanam bayam Brazil ya sahabat ya. Apalagi daun kesum itu sahabat ya, memang dan cukup mahal juga di kedai-kedai runcit ya, di minimarket. Saya lihat daun kesum 1 ikat kecil aja harganya Rp2 lebih loh, kadang Rp3, tergantung minimarket yang menjualnya ya. Bukan banyak 1 ikatannya itu, ya Allah, Rp2, Rp3 itu kecil saja, sekali masak juga habis. Apalagi saya ya, anak saya memang suka jenis-jenis mie atau spaghetti. Saya selalu bikin laksa pineng sahabat ya. Memang itu favorite anak saya ya, laksa pineng. Saya memang pasti saya selalu dalam 1 minggu 2 kali atau 3 kali saya bikin laksa pineng ya, sebab anak saya memang sangat menyukai laksa pineng. Tapi itu juga dia, kalau saya yang masak dia mau makan laksa pineng. Kalau saya bawa dia beli keluar ya, dia tidak mau. Mungkin dia sudah terbiasa lidah dengan masakan ibunya kali ya. Nah, saya kalau daun kesum itu sahabat, kalau saya beli ya, tapi alhamdulillah saya nggak pernah beli sebab saya ada menanamnya banyak. 1 ikat kecil juga sampai Rp3, kadang di minimarket. Allahu Akbar, memang cukup mahal ya. Tapi alhamdulillahnya, sebab saya ini memang pencinta tanaman sekaligus penjual tanaman ya, memang saya semua yang diperlukan di dapur tuh ada sahabat. Mau jahe, kunyit, kencur, kunci, lengkuas, saya tinggal ambil saja dalam pot. Semuanya ada di pot sahabat, tidak perlu membeli seperti daun kesum ya, daun ketumbar. Nah, daun ketumbar itu untuk masak tom yum sahabat ya, pasti harus ada daun ketumbar untuk memantapkan rasanya. Daun ketumbar juga saya kalau mau masak tinggal petik. Saya memang standby ada di balkoni sahabat ya. Saya tanaman-tanaman yang memang dikonsumsi setiap hari itu saya tanamnya di balkoni. Jadi anytime saya memerlukannya, saya tinggal petik saja. Tinggal saya pergi ke balkoni, saya petik. Nah, itu untungnya sahabat, kalau kita rajin menanamnya, kita bukan masalah kita hemat uang sahabat ya, tetapi hemat waktu juga sahabat ya. Kalau kita beli kan, nah kita harus keluar dulu cari di minimarket, dan belum tentu di minimarket tersebut standby ada ya, kadang habis stok. Nah, itulah keuntungan sahabat ya, kalau kita memang menanamnya sendiri ya, memang sangat untung sahabat. Anytime kita memerlukannya, kita tinggal petik saja. Oke sahabat, sekian dulu video dari saya. Semoga video-video yang saya buat bermanfaat untuk sahabat semua. Sebab saya memang pencinta tanaman hias sahabat ya. Dan saya bikin video ini, saya mau berbagi dengan sahabat. Berbagi keseruan saya dengan tanaman ya, berbagi pengalaman keseruan saya dengan tanaman. Dan sedikit sebanyak saya mau berbagi ilmu juga dengan sahabat semua. Walaupun saya ya bukanlah pandai sangat, tapi ya saya ingin berbagi ilmu dengan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau ada waktu luang, insya Allah saya akan berbagi pengalaman lagi dengan sahabat tentang tanaman dan manfaat tanaman ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video yang akan datang.